I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Febi Fitriani, BP 181081-2009. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian anak jalanan. Nah, menurut Departemen Sosial Republik Indonesia, anak jalanan adalah anak-anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan kehidupan sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah ataupun berkeliaran di jalanan atau di tempat-tempat umum lainnya. Anak jalanan mempunyai ciri-ciri berusia antara 5-18 tahun, melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaiannya tidak terurus. Adapun waktu yang dihabiskan di jalanan itu lebih dari 4 jam dalam setiap harinya. Pada dasarnya, anak jalanan menghabiskan waktunya di jalanan demi mencari nafkah, baik dengan kerelaan hati mereka sendiri maupun karena dorongan dari orang tua mereka. Nah, sedangkan pengertian anak jalanan menurut UNICEF, yaitu anak jalanan merupakan anak-anak yang berumur di bawah 16 tahun yang sudah melepaskan diri dari keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat sekitarnya, larut dalam kehidupan yang berpindah-pindah di jalan raya. Nah, secara umum, pengertian dari anak jalanan ini ialah anak-anak yang sebagian besar waktunya mereka gunakan di jalan atau di tempat-tempat umum lainnya, baik untuk mencari nafkah maupun berkeliaran. Nah, dalam mencari nafkah, ada beberapa anak yang rela melakukan kegiatan mencari nafkah di jalanan dengan kesadaran mereka sendiri. Namun, banyak pula anak-anak yang dipaksa untuk bekerja di jalanan, seperti disuruh mengemis, mengamen, ataupun menjadi penyemir sepatu. Nah, oleh orang-orang di sekitar mereka, entah itu orang tua mereka sendiri atau pihak keluarga lain, dengan alasan ekonomi keluarga mereka yang rendah. Baiklah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan melanjutkan materi mengenai karakteristik anak jalanan. Yang pertama, berdasarkan usia. Direktorat Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia, Departemen Sosial memaparkan bahwa anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya yang umur kisaran dari 6 sampai 18 tahun. Adapun pengelompokannya, yang pertama yaitu children of the street, yaitu anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak di jalan, tetapi masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. Sebagian penghasilan mereka digunakan untuk membantu memperkuat perekonomian keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang dialami keluarganya. Selanjutnya yang kedua yaitu children of the street, yaitu anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa di antara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tuanya, tetapi frekuensi pertemuan mereka tidak menentu. Banyak di antara mereka adalah anak-anak yang karena lari atau pergi dari rumah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak-anak pada kategori ini sangatlah rawan terhadap perilaku yang salah atau menyimpang, baik secara sosial, emosional, fisik maupun seksual. Yang terakhir yaitu children from families of the street, yaitu anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Meskipun anak-anak ini mempunyai hubungan yang baik dengan orang tuanya, tetapi hidup mereka terombang-ambing dari satu tempat ke tempat lain. Di Indonesia tidak sulit menemukan yang nomor 3 ini. Contohnya itu seperti orang-orang yang tinggal di kolong jembatan, atau rumah-rumah liar sepanjang rel kereta api, dan di pinggir sungai. Sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi
Yang C yaitu faktor munculnya anak jalanan. Nah, anak jalanan ini memiliki beberapa faktor. Ada 8 faktor yang mempengaruhi munculnya anak jalanan. Yang pertama yaitu orang tua mendorong anak bekerja dengan alasan untuk membantu ekonomi keluarganya. Yang kedua, kasus kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak oleh orang tua semakin meningkat sehingga anak lari ke jalanan. Yang ketiga yaitu anak terancam putus sekolah karena orang tua tidak mampu membayar uang sekolahnya. Yang keempat, makin banyak anak yang hidup di jalanan karena biaya kontrak rumah yang mahal atau yang meningkat tiap tahunnya. Yang kelima yaitu timbulnya persaingan dengan pekerja dewasa di jalanan sehingga anak pun terpuruk melakukan pekerjaan yang berisiko tinggi terhadap keselamatannya dan eksploitasi oleh orang dewasa di jalanan. Yang keenam, diculik dan terpaksa bekerja oleh orang yang lebih dewasa. Yang ketujuh, asumsi bahwa dengan bekerja bisa digunakan sebagai sarana bermain. Yang kedelapan, pembenaran dari budaya bahwa sejak kecil anak harus bekerja. Nah, dalam hal ini orang tua yang tidak bisa memenuhi kebutuhan anak, maka mereka telah melanggar terhadap hak-hak anak mereka. Itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak. Disebutkan bahwa kesejahteraan anak yang dapat menjamin kehidupan dan penghidupan, yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara jasmani, rohani maupun sosial, adalah tanggung jawab orang tua. Namun, jika kita lihat dari sisi ketidakberdayaan orang tua, mereka untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maka tentunya merupakan suatu pilihan yang tidak bisa ditawar-tawar bagi anak untuk membantu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga dengan cara bekerja dan merelakan diri untuk kehilangan masa kanak-kanaknya yang seharusnya diisi dengan bermain dan bersenang-senang, bukan untuk bekerja membanting tulang. Mungkin sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dia Aulia dari kelompok 2 SOS Anak dan Remaja ini ingin melanjutkan sedikit materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh teman-teman saya tadi. Nah, ada beberapa penanggulangan atau cara mengurangi anak jalanan ini. Yang pertama yaitu dengan didirikannya rumah singgah. Nah, rumah singgah ini sendiri merupakan proses informal yang memberikan suasana resosialisasi anak jalanan terhadap sistem nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Nah, seperti yang kita tahu, kan banyak juga sih anak jalanan yang bisa dibilang brutal. Kadang misalnya ada orang yang jalan nih megang HP, kan ada beberapa anak jalanan tersebut yang berani aja gitu maling HP orang yang sedang jalan ini. Nah, rumah singgah ini merupakan salah satu upaya untuk mencegah dan membentuk nilai dan norma dari anak jalanan tersebut. Nah, apa sih fungsi rumah singgah secara umum? Nah, tujuan dibentuknya rumah singgah ini adalah untuk membantu anak jalanan mengatasi masalahnya dan menemukan alternatif untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Nah, rumah singgah juga berfungsi sebagai alternatif pelayanan untuk pemenuhan kebutuhan anak dan menyiapkan masa depannya sehingga menjadi masyarakat yang produktif. Nah, ada juga beberapa peran dan fungsi rumah singgah bagi program pemberdayaan anak jalanan yang dianggap juga sangat penting untuk membentuk karakter anak jalanan tersebut. Yang pertama itu sebagai tempat pertemuan atau meeting point pekerjaan sosial dan anak jalanan. Nah, dalam hal ini sebagai rumah singgah sebagai tempat untuk terciptanya persahabatan dan keterbukaan antara anak jalanan dengan pekerja sosial dalam menentukan dan
melakukan aktivitas pembiasaan. Nah, yang kedua itu pusat diagnosa dan rujukan. Nah, dalam hal ini, rumah singgah berfungsi sebagai tempat melakukan diagnosa terhadap kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh anak jalanan tersebut, serta melakukan rujukan sosial untuk anak jalanan tadi. Nah, yang selanjutnya itu fasilitator atau sebagai perantara anak jalanan dengan keluarganya, seperti keluarga pengganti atau lembaga-lembaga lainnya. Di sini biasanya Departemen Sosial dan pokoknya lembaga-lembaga sosial sangat berperan penting dalam kemajuan rumah singgah ini. Nah, yang selanjutnya itu perlindungan. Nah, rumah singgah juga dapat dijadikan perlindungan dari berbagai kekerasan yang dapat menimpa anak-anak jalanan tersebut. Karena kan banyak juga nih anak-anak jalanan yang nggak punya orang tua. Nah, yang selanjutnya itu pusat informasi tentang anak jalanan. Nah, di sini juga menyediakan seperti disediakannya mading-mading pada rumah singgah yang mungkin dapat meningkatkan kreativitas anak jalanan tersebut, misalnya yang hobi lukis, hobi nyanyi atau apa aja. Nah, yang selanjutnya itu kuratif dan rehabilitatif, yaitu fungsi untuk mengembalikan dan menanamkan fungsi sosial pada diri anak tersebut. Yang selanjutnya itu akses terhadap pelayanan, yaitu sebagai persinggahan sementara anak jalanan tersebut sekaligus akses kepada berbagai layanan-layanan sosial yang bermanfaat untuk anak jalanan tadi. Nah, yang selanjutnya itu yang terakhir yaitu resosialisasi. Nah, lokasi rumah singgah yang berada di tengah-tengah masyarakat merupakan salah satu upaya untuk mengenalkan kembali norma, situasi, dan kehidupan bermasyarakat bagi anak jalanan. Nah, pada sisi lain juga mengarah pada pengakuan, tanggung jawab, dan upaya warga masyarakat terhadap penanganan masalah pada anak jalanan tersebut. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan atau kekurangan saya dalam penyampaian materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang upaya menanggulangi dan mengurangi anak jalanan. Di sini ada dua materi. Yang pertama itu tentang melalui rumah singgah, lalu yang kedua melakukan berbagai program pemberdayaan kesejahteraan anak. Materi yang pertama melalui rumah singgah telah dijelaskan oleh rekan saya. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang melakukan berbagai program pemberdayaan kesejahteraan anak. Bentuk upaya pemberdayaan anak jalanan selain melalui rumah singgah dapat juga dilakukan melalui program-program, yaitu center based program, yaitu menampung tempat tinggal yang bersifat tidak permanen. Lalu street based intervention, yaitu mengadakan pendekatan langsung di tempat anak jalanan berada atau langsung ke jalanan. Community based strategy, yaitu dengan memperhatikan sumber gejala munculnya anak jalanan baik keluarga maupun lingkungan. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi serta mengurangi jumlah anak jalanan yang ada di Indonesia dari program kesejahteraan sosial anak atau disingkat dengan PKSA yang didirikan oleh pemerintah adalah upaya pemenuhan atau subsidi kebutuhan dasar atau akte kelahiran, pemberian makanan tambahan, memberikan pendidikan, serta memberikan jalan untuk kembali kepada orang tuanya. Lalu kesejahteraan sosial menurut definisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negaranya dalam pedoman pelaksanaan PKSA Kementerian Sosial 2010. Kesejahteraan sosial anak adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial anak agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.